Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Dadang Sunandar MPD selaku mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya karena kita bisa berkumpul dalam presentasi kali ini. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Putri Siti Nurhawa Fadilah dan saya sendiri Padli Fatur Rahman akan mempresentasikan makalah mengenai tahapan pembelajaran menulis permulaan. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian menulis permulaan. Menulis merupakan kegiatan komunikasi verbal yang berisi penyampaian pesan dengan menggunakan tulisan sebagai mediumnya. Pesan yang dimaksud di sini adalah isi atau muatan yang terkandung dalam tulisan, sedangkan tulisan pada dasarnya adalah rangkaian huruf yang bermakna dengan segala kelengkapan lambang, tulisan seperti ejaan dan punktuasi. Dengan demikian, menulis merupakan salah satu bentuk penggunaan bahasa, disebut keterampilan berbahasa, yang melibatkan unsur yakni penulis sebagai penyampai pesan atau isi tulisan, saluran atau medium tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. Menurut Yunus 2002 halaman 13. Dan yang kedua ada tujuan menulis permulaan. Pada menulis permulaan, siswa diharapkan dapat memproduksi tulisan yang dapat dimulai dengan tulisan eja. Contohnya, tulisan eja seperti E, D, F, K, J, dan dapat berupa suku kata seperti SUSU, KAK, MAMA, TATA. Bahkan metode-metode seperti metode abjad, metode suku kata, metode global, dan metode SAS. Menulis permulaan dengan huruf kecil di kelas 1 SD tujuannya adalah agar siswa memahami cara menulis permulaan dengan ejaan yang benar dan mengkomunikasikan ide atau pesan secara tertulis. Materi pelajaran menulis permulaan di kelas 1 SD disajikan secara bertahap dengan menggunakan pendekatan huruf, suku kata, kata-kata, atau kalimat. Dan yang ketiga ada materi tentang pembelajaran menulis permulaan. Kemampuan menulis permulaan tidak jauh berbeda dengan kemampuan membaca permulaan. Pada dasarnya atau permulaan, pembelajaran menulis lebih diorientasikan pada kemampuan yang bersifat mekanik. Anak-anak dilatih untuk dapat menuliskan atau mirip dengan kemampuan melukis atau menggambar. Lambang-lambang tulis yang jika dirangkai dalam sebuah struktur lambang-lambang itu menjadi bermakna. Selanjutnya, dengan kemampuan dasar ini secara perlahan-lahan anak digiring pada kemampuan menggunakan gagasan, pikiran, perasaan ke dalam bentuk bahasa tulis melalui lambang-lambang tulis yang dikuasainya. Inilah kemampuan menulis yang sesungguhnya. Untuk materi selanjutnya dipersilakan untuk Fadli. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pembelajaran menulis permulaan. Jadi, kemampuan menulis permulaan tidak jauh berbeda dengan kemampuan membaca permulaan. Pada tingkat dasar atau permulaan,
pembelajaran menulis lebih diorientasikan pada kemampuan yang bersifat mekanik. Anak-anak dilatih untuk dapat menuliskan mirip dengan kemampuan melukis atau menggambar. Lambang-lambang tulis yang jika dirangkaikan dalam sebuah struktur lambang-lambang itu menjadi bermakna. Dan selanjutnya dengan kemampuan dasar ini, secara perlahan-perlahan anak-anak yang digiring pada kemampuan menuangkan gagasan, pikiran, perasaan ke dalam bentuk bahasa tulis melalui lambang-lambang tulis yang dikuasainya. Untuk kemampuan menulis di kelas 1 atau kelas rendah, siswa mampu menulis beberapa kalimat yang dibuat sendiri dengan huruf lepas dan huruf sambung. Menulis kalimat yang didiktekan oleh guru dan menulis rapi menggunakan huruf sambung. Standar kompetensi ini diturunkan menjadi beberapa kompetensi dasar, yaitu yang pertama, membiasakan sikap menulis yang benar dan juga menciplak dan menebahkan, menyalin, menulis permulaan, menulis beberapa kalimat dengan huruf sambung, dan juga menulis kalimat yang didiktekan guru dan menulis dengan huruf sambung. Selanjutnya itu langkah-langkah pembelajaran menulis permulaan. Langkah-langkahnya dibagi dua menjadi pengenalan huruf dan latihan. Pengenalan huruf, kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran membaca permulaan penekanan. Pembelajaran diarahkan pada pengenalan bentuk tulisan serta pelafalannya dengan benar. Fungsi pengenalan ini dimaksudkan untuk melatih indera siswa dalam mengenal dan membeda-bedakan bentuk dan lambang tulisan. Yang kedua yaitu latihan. Proses pemberian latihan dilaksanakan dengan mengutip prinsip dari yang mudah ke yang sukar. Dan latihan sederhana menuju latihan yang kompleks. Ada beberapa bentuk latihan menulis permulaan yang dapat kita lakukan antara lain. Yang pertama, latihan memegang pensil, latihan gerak tangan, terus latihan menyalin, dan juga latihan menulis halus, dan juga latihan didikte. Dan yang terakhir, latihan melengkapi tulisan. Dan selanjutnya yaitu rambu-rambu dalam pembelajaran menulis. Rambu-rambu yang perlu diperhatikan guru dalam melaksanakan pembelajaran menulis di sekolah, diantaranya belajar bahasa pada hakikatnya adalah berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran menulis diarahkan pada kemampuan berkomunikasi secara tertulis. Dan juga pelaksanaan pembelajaran menulis sebaiknya disajikan secara terpadu terhadap aspek pembelajaran lain. Namun dalam hal tertentu dapat difokuskan pada komponen tertentu. Menulis dapat sebagai fokus maupun sebagai tambahan. Dan juga pembelajaran menulis harus diajarkan dengan prinsip mudah ke sukar, sederhana ke rumit, dan lingkungan sempit ke lingkungan yang luas. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.